Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Romi Bintang Sport, yang akan selalu membahas seputar raket badminton. Oke teman-teman semua, saya kembali lagi di sini dan akan membahas raket badminton seperti biasanya, dan juga mungkin bisa menjadi referensi bagi kalian badminton lovers yang ingin mencari raket badminton ya. Jadi saksikanlah video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Bagi kalian yang baru mampir, yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe, bantu channel ini agar lebih berkembang ya ke depannya. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, jadi saya mohon maaf dulu ya kepada kalian semua yang menyaksikan video ini kalau keadaan misalkan bising, berisik ya, karena saya review di toko ini ya, di toko saya Romi Bintang Sport ya, toko Bintang Sport. Jadi saya review di sini, keadaannya masih ramai ya di jalan ya, karena lokasi saya kan di pinggir jalan lintas ya, intinya seperti itu. Jadi mohon maaf jika berisik atau tidak tenang lah intinya ya. Jadi ini ada raket badminton teman-teman semua ya. Raket badminton yang satu ini dari brand Legend ya, brand lama ini ya. Langsung saja, ini dari brand Hard ya, Hard. Oke, saya disclaimer terlebih dahulu ya. Saya bahas raket Hard ini di video kali ini, saya tidak di-endorse oleh pihak manapun ya, termasuk dari Hard sendiri. Saya tidak di-endorse sedikit pun, tidak ada dorongan dari siapapun kecuali dari saya sendiri, dari Romi Bintang Sport ya. Jadi itu harus kalian cermati. Sebab ya, kenapa saya bilang saya disclaimer? Karena di beberapa waktu yang lalu saya lihat di beberapa reviewer di YouTube ya, saya melihat banyak yang membahas raket badminton Hard, tetapi infonya yang saya lihat, yang saya tahu itu mereka di-endorse ya oleh Hard ya, atau oleh toko tertentu ya. Mohon maaf jika salah, mohon dikoreksi saja ya. Itu menurut pengamatan yang saya tahu, infonya saja ya. Intinya saya disclaimer bahwa di video ini saya bahas raket Hard dari brand Hard, tetapi saya tidak di-endorse oleh pihak manapun, termasuk dari Hardnya sendiri atau dari toko manapun, tidak di-endorse sama sekali ya. Ini menurut saya sendiri ya, dari Romi Bintang Sport. Nah ini saya perkenalkan serinya itu dari brand Hard, yaitu Turbo Blade ya, Turbo Blade tulisannya ya. Jadi bukan yang Turbo Flex ya, ini yang Turbo Blade yang 85 ini ya, Turbo Blade 85 seperti ini ya. Nah ini sebetulnya sudah lama, ini saya pun stok di toko ini sekitar 2 tahun yang lalu saya sudah masuk barangnya ini ya, Turbo Blade series ya. Ada 2 seri yang saya tahu, yaitu Turbo Blade 83 yang warna hitam ya, sedangkan yang ini yang saya bahas Turbo Blade 85 ya, warnanya ini navy metallic glossy ya. Nah yang Turbo Blade 85 ini, jadi Turbo Blade 85 ini kalau secara price ya, nah ini saya langsung saja. Untuk harganya, Turbo Blade 85 dari Hard ini, harganya itu dari pertama kali saya punya masuk barang sekitar 2 tahun yang lalu pun, ini raket harganya 700 ribuan ya, price-nya ya. Saya pun di toko ini saya jual untuk batangan raket saja 700 ribu rupiah ya, 700 ribu rupiah. Termasuk tinggi ya untuk price point-nya ya. Nah, usut punya usut ya, kabar burung ini ya, dari beberapa teman dan komunitas, ada yang bilang seri Turbo Blade dari Hard ini ya, ini ada yang nge-sell ya, atau di diskon, bahkan dari official store-nya sendiri ya, official store resminya Hard ya. Kabarnya ini raket di diskon hingga 50%. Dan itu menurut saya fantastik ya. Itu di sell sekali itu ya, hingga 50% itu harga sell sekali. Jadi harga 700 ribuan ya, saya pribadi saya jual 700 ribu per batang beserta cover, belum termasuk senar itu 700 ribu. Ketika misalkan kalian temukan harganya dipotong 50% ya dari harga 700.000,
menurut saya itu fantastik dan wajib kalian cop ya, atau blind buy saja ya, karena bukan tanpa alasan. Mari kita bahas ya. Ini raket ya, mulai dari frame. Dia desainnya ini untuk kosmetik catnya ini sangat bagus ya, solid, dia rapi dan elegan, mewah lah ya. Dan dia tidak banyak apa-apa ya, dekal atau apa, dia polos ya di bagian frame ini. Dan bentuk framenya bergelombang ya, atau wave ya jenisnya. Dia blade ya, bentuknya itu sword ya, untuk framenya ini tajam ya, tetapi dia berbentuk gelombang atau inferno lah. Karena desain yang seperti ini ya, yang seperti gelombang-gelombang ini yang dulu paling terkenal itu Gosen Inferno yang high end ya. Nah, seperti wave frame ya, atau ada yang menyebutnya gelombang, ada yang menyebutnya ombak ya. Seperti itulah. Unik sebetulnya ya, keren. Dan dia ini mempunyai karakteristik jika yang berbentuk sword frame atau blade ini ya, tajam dan dia bergelombang ini memang sangat-sangat aerodinamis sekali ya untuk ayunan memutus anginnya ya. Jenisnya seperti itu. Dan untuk framenya sendiri ini bodinya slim ya, slim. Masuk di kategori slim, meskipun bukan yang kecil sekali atau super slim, extra slim, tidak, tapi dia sudah masuk di kategori slim ya, body frame-nya. Nah, untuk lingkar kepalanya ini yang harus kalian perhatikan. Seri Turbo Blade ya, khususnya yang 85 ya, seperti ini. Lingkar frame-nya ini dia agak kecil ya. Jadi menurut saya masuk di kategori mengarah ke small frame ya, frame yang agak kecil. Justru kebalikan dari brand Hart ini sendiri. Hart ini terkenal dulu ya dengan framenya yang oversize, yang besar lingkarnya ya, yang lingkarnya besar, oversize. Bahkan ada yang mata gromersnya itu mencapai 84 ya, 84 mata gromers karena dia oversize. Nah, kalau Turbo Blade series ya, terutama yang 85 ini, justru dia kebalikannya. Dia mengarah ke small frame ya. Ini ada contoh, misalkan saya bandingkan ini dengan Yonex Astrop 0.7 DG ini ya. 0.7 DG ini kan dia isometrik ya, aerobox dengan normal frame ya, seperti ini. Nah, jika dibandingkan seperti ini, nah ya, sama ya bagian bawah. Nah, kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat keseluruhannya. Nah, kelihatan kan yang biru ini, yang navy ini, yang Hart ya, Turbo Blade. Kelihatan jadi justru agak lebih kecil ya, lingkarnya agak lebih kecil ya ketimbang yang Yonex-nya ya, yang normal size ya. Nah, seperti ini. Jadi intinya ini menurut saya masuk di kategori small frame ya. Jadi lingkar atau sweet spot-nya ini agak mengecil, agak sempit. Seperti halnya misalkan frame-frame compact ya. Frame compact itu kan jenis sweet spot-nya agak mengecil ya. Tetapi ini bukan jenis yang compact ya. Jenis yang compact bukan. Ini dia normal, jenisnya normal, maksud saya lingkarnya ini isometrik, jenisnya normal, tetapi dia agak menyempit atau agak kecil kepalanya, intinya seperti itu ya. Nah, tapi bukan berarti dia model jadul, tidak. Ini bukan frame jadul juga ya, ini sudah modern ya, isometrik ya, bukan yang frame jadul yang bulat telur, tidak. Ini hanya saja dia lingkarnya ini agak sedikit kecil atau terkategori small frame. Dan yang kita tahu, kalau framenya dia sweet spotnya kecil atau lingkarnya kecil atau kepalanya agak kecil, itu memang membantu untuk power ya, terutama ketika memukul shuttlecock itu dia lebih kencang, lebih cepat lajunya ya shuttlecock tersebut ketika dipukul, disambar oleh raket-raket yang framenya kecil ya, seperti itu. Frame compact itu memang dia membantu ya, desain frame compact itu membantu untuk power, tetapi juga harus ya, garis bawahi, harus didukung juga dengan teknologi dan material dari raketnya tersebut ya. Kalau hanya sekedar compact, kecil, tetapi tidak didukung dengan material yang solid, ada teknologi yang memang disematkan, dan juga dia secara speknya minimal slightly head heavy ya, minimal di 295 hingga 300 lah. Baru dia memang betul-betul maksimal ya. Jadi tidak hanya semata-mata hanya frame kecil, mentang-mentang frame kecil, mentang-mentang compact frame, dia menghujam
powernya dahsyat, meledak, belum tentu. Itu harus didukung juga dari materialnya, teknologinya, dan juga speknya ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini kita kembali ke Turbo Blade 85. Jenis frame-nya, lingkarnya agak kecil, termasuk kategori small frame. Desainnya ini slim dengan seperti wave atau inferno ya, bergelombang seperti ini. Ya, polos di bagian frame, tidak ada aksen apa-apa, hanya tertulis di sini ya. Ini keren ini. Ini Japanese Ultra Carbon ya. Disematkan tertulis tulisannya ya, Japanese Ultra Carbon ya di bagian sini ya. Kiri dan kanan, begitu juga di baliknya ya, sama. Dan di bagian T-joint tidak ada logonya ya, polos, cakep, elegan lain, keren. Nah, untuk di bagian shaft, dia juga bodinya slim dan tidak juga banyak tertulis ya, tertulis apa-apa ya. Hanya serinya Turbo Blade 85 dan ada aksen-aksen decal ya, sedikit ya. Dia didominasi secara keseluruhan warnanya ini glossy, navy metallic ya. Secara desain, secara keseluruhan tampilannya cakep dan mewah ya, Turbo Blade 85. Nah, kita ke kon. Nah, di bagian konnya ini seperti ini, standar PP ya. Di bagian sini ada tertulis spesifikasi. Ya, tapi saya langsung jelaskan saja untuk spesifikasinya yang real. Saya ukur, saya timbang, dan bahkan saya rasakan karena ini pernah saya pakai dulu ya. Sudah pernah saya pakai. Ini raket secara keseluruhan ditimbang kosongan batangan barunya, ini ditimbang kisaran 85 hingga 87 gram untuk beratnya yang Turbo Blade 85 ini ya. Kalau untuk balance point-nya dia di angka 295 hingga 296 mm. Jadi dia slightly head heavy ya, mengarah ke berat kepala, dan kelenturan shaft-nya dia medium stiff. Ya, medium yang agak terasa kaku. Nah, intinya seperti itu, tapi bukan yang betul-betul kaku sekali, tidak ya. Kelenturannya ini medium yang agak kaku ya, medium stiff. Mirip-mirip dengan Tizona. Nah, flavor Tizona itu seperti ini ya, feels ketika kita lenturkan seperti ini ya. Mohon maaf ya jika berisik atau bising ya, badminton lovers, harap dimaklumi saja ya, abaikan saja ya jika bising ya. Jadi kelenturan shaftnya dia medium stiff ya. Dia slim, shaftnya dia slim. Secara spesifikasinya itu di 85 hingga 87 gram, balance point 295 hingga 296 mm, serta kelenturan shaft dia medium stiff, medium yang agak kaku. Nah, seperti itu spek yang real yang saya ukur, saya timbang, saya rasakan ya. Nah, untuk handle size ya, ini pegangannya nih ya, meskipun ini raket lumayan lama ya, maksudnya keluaran yang sudah beberapa tahun yang lalu ya, tetapi dia untuk size gripnya ini dia G6 ya, G6 ini. Kebanyakan kan dia kalau keluaran-keluaran yang terdahulu itu kan dia G5, bahkan ada yang G4 yang besar ya. Kalau ini G6, kecil ini pegangannya, ini G6. Jadi kalian yang suka dengan pegangan yang G6 ya, ini cocok ya. Nah, kalaupun kalian tidak suka dengan handle size yang kecil, nanti bisa diatur ya secara misalkan pakai cushion wrap ya, atau ya nanti disetting secara apa ya untuk gripnya. Intinya ini kalau bawaannya ini dia G6, agak kecil ya handle size-nya. Nah, di bagian hand cap seperti ini ya. Kalian perhatikan sini ada Japan ya, warna gold. Backgroundnya ini hitam dengan ada warna merah yang membentuk segi 4 berkilau ya. Dan logo H-nya ini dia gold ya. Ini bahannya kaca. Nggak tahu ya kaca apa bukan, intinya seperti kaca ya. Cakep, mewah ini hand cap-nya ini ya. Yang saya tahu hard ini ada beberapa tipe jenis hand cap ya. Itu menandakan tipe tingkatannya ya. Yang saya paham itu ada sekitar 4 jenis hand cap ya dari hard ini. Mungkin lebih ya, tapi yang pernah saya tahu itu ada sekitar 4 jenis. Dan yang seperti ini ya, kalian perhatikan yang seperti ini, yang persis seperti ini tipe hard yang termasuk yang flagship ya, yang mahalnya ya, yang tipe middle ke atas lah intinya ya, yang seperti ini ya. Mungkin bisa jadi ini tipe high end lah dari hard ya, yang handcapnya seperti ini. Kalian bisa perhatikan ya. Jadi kalau kalian ketemu hard yang handcapnya seperti ini, itu hard yang tipenya tipe yang bagus ya, tipe yang maksudnya harganya yang di atas ya, yang seperti ini ya. Bagus ini bahannya itu seperti kaca ya.
Nah, intinya raket ini secara desain, secara tampilan mewah, elegan, dan dia simple ya. Nah, secara dipakai, feeling ini pernah saya pakai juga ya, meskipun pada saat itu yang punya saya itu sudah dibeli atau diangkut sama teman saya di sini ya. Nah, dia suka pada saat itu, padahal saya juga sayang sebetulnya ya. Nah, saya suruh ambil baru, dia nggak mau, dia mau yang punya saya, padahal sama saja sebetulnya. Pada saat itu ya, dia mau ambil, ya sudah saya kasihkan ya. Nah, yang pasti ini feelingnya ya, ini kalau saya pribadi pada saat itu menggabungkan powernya Tornado 800 ya, power dan kontrolnya T800 Play Power, tetapi swing handlingnya, kenyamanan easy to swingnya itu mirip Tolson Camblade. Nah, itu kalau bagi saya ya. Dan secara kosmetik desain tampilannya juga menurut saya ini sekelas lah dengan Camblade series dari Tolson ya. Dia mewah, elegan ya, cakep dan unik. Nah, intinya seperti itu. Jadi dia handling manuvernya itu enak sekali. Dia easy to swing ya, meskipun bobotnya itu masuk di 3U ya, 85 hingga 87 gram. Yang punya saya pada saat itu ya 86 gram ya berat kosongannya kalau tidak salah, yang saya pakai pernah itu. Dan untuk balance point-nya itu yang saya pakai itu di 295 mm ya. Ya. Dan kelenturannya ya sama medium stick. Itu memang power yang dihasilkan itu meledak ya, enak sekali buat smash ya, clear ya, lob itu enak sekali powernya, revolutionnya enak. Kita banting serangan lawan itu cepat ya, shuttlecock itu menghujam ya. Dan terutama secara kenyamanannya ya, ini raket nyaman dan sangat-sangat berpower ya. Jadi nyaman dan sangat-sangat berpower. Tipikalnya Turbo Blade 85 ini. Ya, ini raket ya. Kalau seandainya pada saat itu saya angkat ke permukaan, mungkin sudah lama viral. Sebab ini raket saya pada saat itu ragu ya, karena harganya yang cukup bersaing lah ya, karena harganya itu mencapai 700 ribuan untuk raket saja ya. Jadi saya khawatir bakal kalah dengan kompetitor yang lagi viral pada saat itu ya. Banyak ya, ada beberapa termasuk T800, termasuk ada akhirnya ada Play Power Tizona ya, seperti itu. Tetapi tidak saya pusingkan sebetulnya itu ya. Kenapa saya berpikir ini agak telat ya, agak telat sebetulnya saya angkat ke permukaan ya. Padahal raket ini sebenarnya bisa menjadi salah satu raja di harga 700 ribuan ya, salah satu raja juga ya sebetulnya. Karena secara keseluruhan baik tampilannya, baik feeling yang dipakai, dirasakan itu memang jogres ya, dan istimewa ya di kelas harganya ya pada saat itu. Intinya seperti itulah badminton lovers. Kalau untuk yang saat ini ya perbandingannya ya, mohon maaf ya, ini saya tidak di-endorse, jadi saya bebas ya. Dan ini menurut saya pribadi, subjektif, yang memang betul-betul yang saya alami ya. Kalau kalian ketemu raket Mizuno yang harganya masih di bawah 900 ribuan ya, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Raket Mizuno yang di bawah 900 ribuan belum mampu menurut saya mengalahkan Hard Turbo Blade 85 ini. Baik secara feeling ketika dipakai ya, kenyamanan dan powernya, kesolidannya ya, dan juga secara tampilan juga ya. Ini keren ini, mewah ini, Hard Turbo Blade 85 ya. Kalian nanti bisa buktikan saja ya badminton lovers. Apalagi yang saya bilang dari awal-awal video tadi, bahwa usut punya usut, ini raket di sell hingga 50%. Dan menurut saya itu wajib kalian blind buy saja ya. Kop tidak perlu ragu ya. Kalau kalian ketemu harganya yang misalkan kalian ketemu harganya di bawah 400 ribu, langsung kalian order tanpa basa-basi. Menurut saya kalian tidak akan menyesal dan kalian akan mendapatkan raket yang terbaik jika kalian ketemu harganya di bawah 400 ribu. Jika harganya di bawah 400 ribu pun, menurut saya inilah raket terbaik yang pernah ada saat ini ya. Kalau harganya itu di angka di bawah 400 ribu ya, Hard Turbo Blade ya, garis bawahi. Seandainya ini harganya di bawah 400 ribu rupiah, ini menurut saya terbaik dari yang terbaik di kelas harga di bawah 400 ribu rupiah ya, Hard Turbo Blade 85. Meskipun kalau saya pribadi ini tetap saya jual
Kalau saya jual di toko tetap 700.000 per batang dan beserta covernya, belum termasuk senapan setting ya. Intinya raket saja dan cover bawaannya ya, 700.000 kalau saya. Jadi itu saja badminton lovers ya, saya beritahukan agar kalian paham dan kalian mengerti ya. Sudah saya tambahkan, sudah saya berikan ide ketika kalian menemukan harganya ini di bawah 400.000 dimanapun kalian temukan hard turbo blade ya, bukan turbo flex ya, turbo blade yang seperti ini ya, turbo blade ya, turbo blade hand cap seperti ini ya. Nah, kalian temukan harganya misalkan di bawah 400.000, saya rasa inilah raket terbaik kalau dia di kelas harga di bawah 400.000 ya. Oke badminton lovers ya, semoga video ini membantu dan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa support channel ini ya. Silakan share ya, dan kalian yang ingin bertanya atau untuk sharing-sharing pendapat silakan isi kolom komentar di bawah ya. Terima kasih semuanya. Sehat dan sukses selalu. Sampai jumpa di next video. Salam badminton lovers.